Ada malam-malam tertentu yang tak bisa dilupakan dalam sejarah UFC. Malam ketika Ilia Topuria mengunci takdirnya sebagai legenda. Di UFC 317 dengan tangan berlumur kebesaran, ia menjatuhkan Charles Oliveira di ronde pertama. Tak sekadar menang, tapi merebut tahta kosong divisi ringan dengan cara yang tak menyisakan ruang keraguan. Dari kelas bulu ke kelas ringan, dari penantang menjadi pemegang 2 sabuk, The Matador menulis ulang sejarah dengan darah dan keberanian. Namun, di balik sorotan lampu dan sorak-sorai penonton, tersimpan ambisi yang lebih kelam. Pertarungan yang belum pernah terjadi, tapi membayangi setiap langkahnya seperti bayangan yang enggan pergi, duel melawan Islam Makhachev. Bagi Topuria, ini bukan sekadar tentang gelar, ini tentang harga diri. Tentang membuktikan bahwa dia adalah satu-satunya petarung di muka bumi yang memiliki jurus terlarang. Satu kombinasi teknik dan kekuatan yang bisa memadamkan nyala dominasi Makhachev. Dalam benaknya hanya ada satu skenario penutup kisah. Islam tertidur di kanvas karena pukulannya. Dan itulah kenapa saat kabar beredar Makhachev justru meninggalkan sabuk 155 pon dan naik ke kelas welter, Topuria melihatnya bukan sebagai strategi, tapi pelarian. Di mata dunia, Makhachev sedang mengejar kejayaan di divisi baru. Di mata Topuria, ia sedang melarikan diri dari satu-satunya lawan yang mampu menghancurkan mitosnya. Ia percaya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa dirinya adalah mimpi buruk yang tak ingin dilihat oleh sang mantan juara. Cuma aku, begitulah getaran kata dari Topuria yang bisa menidurkan Makhachev. My real goal always was Islam. But since he decided to run away, it has to be Charles. Listen, I think that he took a great decision. If the UFC would offer him to fight against Justin Gaethje or another contender in the division, I think that he would stay at 155. But with me coming up, he was like, I don't have to take this risk. I'm gonna move up to the 170. I'm gonna try to get another belt, and that's all, because he knows that I'm dangerous. He knows that I'm gonna put him to sleep. Even Khabib. The only reason they don't want me to fight against him, because they know that I'm gonna beat him. Ucapan itu terdengar seperti kesombongan bagi sebagian orang, tapi jika engkau perhatikan lebih dekat, itu bukan sekadar bualan. Itu adalah suara dari pria yang telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk mengasah ketajaman, menguatkan mentalitas, dan menempa dirinya menjadi mesin perang paling lengkap di divisi ini. Dalam diam, di balik sorot kamera, ia berlatih seperti seseorang yang sedang mempersiapkan perang yang tak pernah dijanjikan. Namun kenyataan berkata lain. Makhachev telah pergi, dan duel impian itu mungkin takkan pernah terjadi. Tapi bagi Topuria, cerita belum selesai. Ia masih menunggu, ia masih percaya. Karena setiap malam ketika ia menatap langit-langit gym dengan keringat mengalir dari dahinya, ia melihat satu wajah. Dan itu bukan Oliveira, bukan Holloway, bukan Gaethje. Itu adalah Islam Makhachev. Dan itulah tragedi pertarungannya. Obsesi yang terus menyala meski musuhnya telah memilih jalan lain. Sayangnya, obsesi itu perlahan tergeser oleh kenyataan baru yang lebih rumit. Setelah kemenangan gemilangnya, nama Topuria kembali melesat ke puncak pemberitaan. Tapi bukan soal siapa yang telah ia taklukkan, melainkan siapa yang akan ia pilih selanjutnya. Dan disitulah keraguan mulai menyusup ke balik kekaguman publik. Pelatihnya memberi sinyal kuat, Justin Gaethje, seorang striker sejati, monster berdarah panas yang selalu menghadirkan kekacauan di setiap duel. Sebuah pertarungan yang menjanjikan ledakan darah dan sorak-sorai, tapi publik tak sepenuhnya terbuai, sebab satu nama lain lebih tenang tapi jauh lebih menakutkan, menunggu di ujung lorong, Arman Tsarukyan. Arman bukan sekadar ancaman, ia adalah teka-teki yang rumit, ibarat badai yang datang diam-diam namun mematikan. Dikenal dengan gulat dominan, kardio tanpa batas, dan disiplin teknik yang nyaris sempurna, ia adalah ujian yang lebih besar daripada Gaethje. Jika Gaethje adalah api, maka Tsarukyan adalah air yang membekukan dan menenggelamkan lawan secara perlahan. Anehnya, dari kubu Topuria tak terdengar gaung tantangan kepada Arman. Tak ada ajakan, tak ada hasutan.
Seolah-olah sang juara baru lebih memilih jalan penuh sorotan ketimbang ujian sejati. Dan dari situ, mulai tumbuh bisik-bisik. Apakah Topuria menghindari Tsarukyan? Apakah sang matador yang selama ini bicara lantang tentang menaklukkan gunung tertinggi, kini malah berjalan menghindari lembah yang tersembunyi? Realitas itu membentuk luka kecil dalam narasi kejayaan Topuria. Di tengah sorak-sorai tentang dominasi striking dan aura bintang yang mulai menyinarinya, ada ruang kosong yang belum terisi. Sebab menjadi juara bukan hanya tentang sabuk, tetapi juga tentang siapa yang berani kau hadapi. Dan hingga hari ini, pertanyaan itu belum dijawab. Topuria mungkin tengah menikmati kejayaannya, tapi bayang-bayang Makhachev masih membuntutinya. Dan kini, bayangan lain, Arman Tsarukyan mulai berjalan mendekat, pelan tapi pasti. Pertanyaannya bukan lagi apakah Topuria bisa menidurkan Makhachev. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dia bersedia membuka matanya dan menghadapi mimpi buruk baru yang datang dalam wujud Arman Tsarukyan? Langkah Makhachev memang bisa dimaklumi dari sisi karir. Ia mengincar kejayaan ganda, sama seperti ambisi yang kini tumbuh dalam diri Topuria. Namun bagi The Matador, ini lebih dari sekadar perjalanan karir. Ini adalah sesuatu yang bersifat pribadi, sesuatu yang menggantung di langit-langit gym setiap kali ia menutup mata dan memvisualisasikan pertarungan sempurna. Dalam dunia yang keras dan tak kenal ampun seperti MMA, tidak semua impian bisa menunggu. Dan di tengah euforia kemenangannya muncul satu pengakuan mengejutkan. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Ilia Topuria mengungkapkan janji yang pernah ia buat kepada promotor. Janji yang bersifat mengikat dan menunda semua rencana gila yang ia miliki dalam pikirannya. Dengan tekad baja, Topuria berjanji bahwa ia tidak akan langsung naik ke kelas welter setelah memenangkan gelar kelas ringan. Janji itu bukan tanpa alasan. Ia tahu, menjadi juara bukan hanya soal mengejar sabuk baru, tetapi juga mempertahankan kehormatan di wilayah yang telah ia menangkan. Ia harus membuktikan bahwa kemenangannya atas Charles Oliveira bukanlah hasil keberuntungan atau situasi kosong, tetapi hasil dari dominasi yang layak dikukuhkan. Thought about it, but the last conversations I had with the UFC, they personally asked me the favor, like, don't tell us after the fight that you want to move to the welterweight division. Made us a promise, and I was like, promise. Janji itu pun menjadi pagar bagi ambisinya sendiri, seakan-akan ia meletakkan belenggu di kakinya agar tidak tergoda untuk terbang terlalu cepat. Ia sadar bahwa sebelum ia menggapai sabuk ketiga, ia harus lebih dulu menancapkan kukunya di divisi ringan sebagai raja yang tak terbantahkan. Karena sejarah tak pernah mencatat siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling menguasai. Namun tetap saja, bayangan Makhachev masih membayangi. Pertarungan itu belum terjadi, dan mungkin takkan pernah. Tapi bagi Topuria, harapan adalah bahan bakar. Ia masih percaya bahwa di suatu titik, jalannya dan jalan Makhachev akan bersilangan. Mungkin di kelas welter, mungkin dalam duel perebutan sabuk ketiga. Mungkin juga dalam laga epik yang tak melibatkan sabuk sama sekali, tetapi sekadar untuk menentukan siapa yang lebih layak disebut pound for pound king. Untuk saat ini Ilia Topuria memilih bersabar, tapi jangan salah mengira. Kesabaran itu bukan kelemahan, itu adalah bentuk lain dari ketegasan. Ia menahan diri bukan karena ragu, tapi karena ingin memastikan bahwa saat ia naik ke kelas welter, ia tidak hanya menjadi petarung yang naik kelas, tapi raja yang datang untuk menaklukkan lagi. Satu sabuk telah ia miliki. Yang kedua kini tergenggam erat, tapi sabuk ketiga, sabuk yang mungkin membawa namanya melampaui era, menulis sejarah sebagai petarung pertama yang mengaku mampu menidurkan Makhachev. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar Topuria mampu menidurkan Makhachev? Atau malah sebaliknya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.